wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, kelihatannya di sini sudah sangat siap sekali ya untuk belajar biologi pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agar diberikan kelancaran, kemudahan, serta kesehatan untuk dapat bisa menjalani pembelajaran pada pagi hari ini dengan lancar. Nah, ketua kelas Bapak mohon memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Setelah itu Bapak akan mengecek kehadiran dari kalian. Nah, ketua kelas, bagaimana kehadiran pada pagi hari ini? Sebelumnya saya sudah mengecek kehadirannya Pak. Semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini tahu nggak sih kita akan mempelajari materi tentang apa? Sistem sirkulasi Pak. Wah, kelihatannya kalian sangat semangat sekali ya. Nah, iya betul. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem sirkulasi. Nah, di mana kita melanjutkan materi minggu lalu, yaitu sistem sirkulasi 1, di mana pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat peredaran darah, kemudian mekanisme peredaran darah, dan gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem sirkulasi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan materi pada pagi ini, yaitu tentang sirkulasi 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi pagi ini yaitu yang pertama mengetahui alat-alat peredaran darah, kemudian mengetahui mekanisme yang terjadi pada peredaran darah manusia, dan yang ketiga mengetahui gangguan atau kelainan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah manusia. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang alat peredaran darah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh lagi, Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang alat-alat peredaran darah? Saya Pak. Baik, Suban. Alat peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita, misalnya jantung. Ya, betul sekali jawaban dari Suban. Nah, mungkin dari yang anak-anak yang lain ada yang ingin menambahkan dari jawaban Suban? Saya Pak, Ya, akan silakan. menurut saya selain jantung yang menjadi alat untuk peredaran darah itu adalah pembuluh darah. Nah, ya betul sekali. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada dua alat peredaran darah, yaitu ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu jantung. Nah, jantung ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cor. Nah, yang merupakan organ berotot yang fungsinya memompa darah melewati pembuluh darah oleh kontraksi yang berirama dan teratur. Jadi pada jantung kita ini denyutannya itu berirama dan juga teratur. Nah, jantung pada manusia terletak di antara rongga dada di bagian mediastinum, artinya dia ada di tengah di antara paru-paru dan di antara di balik tulang dada atau sternum. Nah, jantung terdiri dari 4 ruang. Nah, ruang itu yang pertama ada 1 bilik kanan, kemudian ada bilik kiri, kemudian ada serambi kanan dan ada serambi kiri. Nah, kemudian jantung ini tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama itu ada perikardium atau pembungkus luar, kemudian ada miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan 4 ruang jantung itu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin menyebutkan atau mendeskripsikan ruang-ruang tersebut? Ya Pak. Ya, baik, Suban. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. 1. Atrium atau serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2 atau darah kotor. Yang kedua, atrium atau serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak mengandung O2 atau darah bersih. Yang ketiga, ventricle atau bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru.
Dan yang terakhir, ventricle atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Antara bilik kanan dan serambi kanan terdapat katup valvusa tricupidalis yang berfungsi mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup valvula bicuspidalis yang berfungsi mencegah agar darah dari bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Wah, ya betul sekali ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencatat dari apa yang jawaban dari Uban. Jadi betul sekali yang dikatakan Uban itu, yang pertama itu ada arterium kanan yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh tubuh. Artinya dia akan menerima darah yang kotor atau darah yang kaya akan CO2. Kemudian ada atrium kiri, dia akan menerima darah dari paru-paru sehingga dia akan menerima darah yang kaya akan oksigen. Sementara pada ventrikel kiri berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, dan pada ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru, sementara pada ventrikel kiri itu menerima darah dari serambi kiri dan dipompa ke seluruh tubuh. Baik, berarti kalian sudah memahami tentang fungsi tersebut. Selanjutnya kita akan ke yang kedua, yaitu pergerakan darah dalam jantung. Nah, di dalam jantung itu tentunya darah tidak diam, dia akan bergerak. Nah, di situ ada dua fase, yaitu ada fase sistole dan fase diastole. Nah, di mana fase sistole ini merupakan fase ketika jantung sedang berkontraksi, artinya saat jantung sedang berdenyut dan sedang memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, artinya fase sistole ini akan memiliki nilai lebih besar dibanding dengan fase diastole. Karena apa? Fase diastole merupakan kondisi di mana jantung sedang berelaksasi, artinya jantung akan terisi penuh dengan darah sehingga tekanannya tidak terlalu besar. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada anak-anak. Nah, misalnya ada seorang siswa memiliki tekanan darah 120/80. Nah, di situ apa yang dimaksud dengan angka tersebut? Ada yang bisa menjawab? Bisa menjawab, Pak. Ya, Arkan, dipersilakan. Menurut saya tekanan darah siswa tersebut termasuk dalam tekanan darah yang normal, dan angka tersebut berarti angka 120 menunjukkan nilai tekanan sistol dan 80 menunjukkan nilai tekanan diastol. Ya, betul sekali. Jadi yang disampaikan Arkan itu betul ya. Jadi angka 120 itu adalah merupakan angka yang diperoleh dari fase sistol, dan 80 adalah fase yang didapat dari fase diastol. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembuluh darah. Nah, tadi di awal Bapak sudah menyinggung bahwa pembuluh darah di dalam manusia itu ada 3, yaitu ada arteri, kemudian ada vena, dan ada ventrikel. Nah, di mana pada pembuluh darah arteri ini membawa darah keluar dari jantung. Jadi dia akan menyalurkan atau mengeluarkan darah yang ada di dalam jantung. Kemudian katupnya itu hanya ada di permukaan luar dari jantung. Nah, sedangkan kemudian pada arteri ini memiliki 2 jenis, yaitu ada aorta dan pulmonal, di mana aorta merupakan pembuluh darah yang akan membawa darah dengan oksigen, sementara pulmonal membawa gas yang kaya dengan karbon dioksida. Nah, di sini dia memiliki ciri khas berupa bisa dilihat dari gambar yang sebelah kiri, arteri itu memiliki dinding yang lebih tebal dan memiliki jaringan yang bersifat elastis. Kemudian kita beranjak ke yang kedua, yaitu pembuluh darah vena yang ini. Nah, pembuluh darah vena ini merupakan pembuluh darah yang membawa masuk darah ke dalam jantung. Nah, di pembuluh darah vena ini ada yang dinamakan vena pulmonalis. Nah, vena pulmonalis ini bertanggung jawab membawa darah bersih dari paru-paru ke atrium sinistra.
Nah, yang terakhir ada pembuluh kapiler. Nah, ini ada yang ditunjuk oleh Pak, ini merupakan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini merupakan pembuluh mikroskopis yang menghubungkan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Nah, terdiri dari sel-sel endotel yang tipis. Nah, kapiler ini juga merupakan tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan jaringan. Dan yang terakhir, kapiler juga berfungsi untuk mengambil hasil-hasil dari kelenjar dan menyerap zat makanan di usus halus dan menyaring darah yang terdapat di ginjal. Nah, mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Iya, baik, Uban. Jadi dari penjelasan yang sudah Bapak jelaskan, apa perbedaan dari pembuluh arteri, vena, dan kapiler? Oke, baik. Nah, mungkin anak-anak semua bisa melihat gambar yang ini. Nah, ini dia. Kita lihat yang sebelah kiri ini merupakan pembuluh darah arteri, dan yang sebelah kanan ini, yang sebelah sana itu merupakan pembuluh vena, dan yang tengah ini merupakan pembuluh darah kapiler. Nah, pertama, pada pembuluh darah arteri ini, yaitu fungsinya tadi mengeluarkan darah dari dalam jantung, sedangkan pada vena memasukkan atau mengirim darah menuju jantung. Dan kita lihat di sini pada pembuluh arteri lapisannya lebih tebal dibanding dengan vena, dan dia bersifat elastis, sedangkan vena sedikit lebih kaku. Nah, jika pada pembuluh kapiler, nah ini yang tengah, ini merupakan pembuluh penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, mungkin dari penjelasan Bapak, apakah bisa dimengerti anak-anak? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan perbedaan dari pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Sekarang Bapak akan bertanya pada kalian. Nah, di sini mungkin ada kasus, yaitu Bapak ingin bertanya, mengapa pada pembuluh arteri, nah ini pembuluh arteri yang sebelah ini sebelah kanan memiliki dinding yang lebih tebal daripada pembuluh vena ini. Apakah ada kaitannya dengan fungsi dari pembuluh arteri? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Baik, Suban. Karena arteri mempunyai lapisan tengah dan lapisan luar yang lebih tebal dibandingkan dengan vena. Dinding arteri lebih tebal dikarenakan darah mengalir melalui pembuluh sistem sirkulasi dengan kecepatan tekanan yang seragam. Dinding arteri yang lebih tebal menyediakan kekuatan dan elastisitas yang mengakomodasi aliran darah yang dipompakan secara cepat pada tekanan tinggi melalui arteri oleh jantung, sedangkan vena dengan dinding yang lebih tipis mengirimkan darah kembali ke jantung dengan kecepatan dan tekanan rendah setelah darah itu melewati hamparan kapiler. Fungsi arteri yaitu mengalir darah yang kaya akan kandungan oksigen dari jantung menuju ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh, sedangkan pada vena yaitu mengembalikan darah hasil metabolisme yang sudah tidak mengandung oksigen kembali ke jantung. Ya, betul sekali jawaban dari Suban. Berarti kalian sudah mengerti dan memahami tentang pembuluh darah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang proses peredaran darah. Nah, di sini Bapak ingin kalian membentuk sebuah kelompok kecil untuk mendiskusikan beberapa kasus yang ada pada proses peredaran darah ini, sebelum nanti Bapak akan mengulas dan menjelaskan tentang proses peredaran darah. Nah, nanti di sini ada sebuah kasus dan juga ada sebuah video yang mungkin dapat membantu kalian dalam menyelesaikan dari kasus yang Bapak berikan, dan juga kalian berdua harus menyimpulkan dari hasil tontonan video yang akan Bapak putar. Ya, sekarang ini kasusnya diperhatikan dengan baik-baik ya. Jelaskan tentang sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, kemudian ini merupakan video yang harus kalian tonton dan
kemudian kalian simpulkan dan juga bisa menjadi penjawab pertanyaan ini. Kamu dapat merasakan detak jantungmu setiap kali kamu meletakkan tanganmu di dada. Tapi tahukah kamu apa yang sebenarnya terjadi? Atau apa yang membuat jantungmu tetap berdegup? Setiap hari, jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali, mengirim setidaknya 2.000 galon darah yang mengalir di seluruh tubuh kita. Meskipun jantung kita tidak lebih besar dari kepalan tangan, jantung memiliki peranan yang besar untuk tetap membuat darah mengalir sepanjang 60.000 mil dalam pembuluh darah, yang mengedarkan nutrisi dan oksigen untuk organ dan jaringan. Darah mengedarkan seluruh substansi tersebut melalui berbagai saluran yang disebut pembuluh darah. Pembuluh darah meliputi arteri, vena, dan kapiler. Untuk membuat darah mengalir ke seluruh tubuh, memiliki sistem pemompa, dan jantung adalah pompanya, di mana jantung tersusun atas otot yang memompa darah ke seluruh tubuh, berdetak sekitar 72 kali per menit sepanjang hidup kita. Jantung manusia memiliki 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Jantung memiliki 4 katup, yaitu katup tricuspid, katup mitral, katup aortik, katup pulmonik. Katup ini merupakan katup satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri satu arah. Sekarang kamu telah mengetahui struktur jantung. Selanjutnya, mari kita cari tahu bagaimana jantung bekerja. Darah menjadi kaya oksigen dengan menyerap oksigen di dalam paru-paru. Jantung mulai bekerja ketika darah yang kaya akan oksigen terbawa dari paru-paru menuju ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Saat atrium kiri berelaksasi, darah akan terpompa masuk ke jantung. Saat atrium kiri berkontraksi, secara bersamaan ventrikel kiri akan berelaksasi. Atrium kiri menekan darah menuju ventrikel kiri melalui katup satu arah. Ketika ventrikel kiri berkontraksi, darah akan terpompa menuju aorta, di mana darah yang kaya akan oksigen dialirkan menuju bagian tubuh lainnya kecuali paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen mencapai seluruh tubuh melalui pembuluh darah yang disebut dengan arteri. Pembuluh darah akan bercabang menjadi kapiler, selanjutnya akan menjangkau berbagai organ yang berbeda di dalam tubuh. Selanjutnya darah akan berdeoksinasi, lalu pembuluh darah kapiler akan bercampur dan menuju ke pembuluh darah yang lebih tebal yang disebut vena. Vena akan membawa darah yang miskin oksigen menuju jantung. Pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen disebut dengan vena cava. Darah yang miskin oksigen dari seluruh bagian tubuh memasuki ruang bagian kanan atas dari jantung yang disebut atrium kanan. Atrium kanan akan berkontraksi dan memungkinkan darah untuk mengalir menuju ventrikel kanan melalui katup satu arah.
ventrikel kanan kemudian berkontraksi dan menekan darah menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis membawa darah yang miskin oksigen menuju paru-paru. Paru-paru kemudian melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali menjadi kaya akan oksigen. Darah tersebut selanjutnya akan dialirkan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis dan kembali mengulang siklus sirkulasi tersebut. Tadi mendengarkan video, mungkin kalian Bapak berikan waktu untuk berdiskusi kurang lebih 5 menit. Kemudian kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Sekarang mulai berdiskusi. Kalian sudah berdiskusi, kemudian sekarang kalian menyampaikan apa hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan. Ya, dimulai dari siapa? Baik, Uban. Dalam darah untuk peredaran ke tubuh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sehingga manusia dapat terus dialirkan darah karena darah mempunyai fungsi bagi tubuh manusia. Pada waktu serambi jantung mengembang, darah yang berasal dari pembuluh balik akan masuk ke jantung. Jika kedua serambi menguncup, darah akan menuju ke bilik. Pada waktu kedua bilik menguncup, darah akan keluar dan jantung menuju ke pembuluh nadi yang menyalurkan darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Darah yang menuju ke seluruh tubuh yang akhirnya kembali ke jantung melalui pembuluh balik. Darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan, lalu ke bilik kanan. Darah dari bilik kanan akan menuju ke paru-paru. Setelah mengikat oksigen, darah dan paru-paru pun mengalir kembali ke serambi kiri jantung. Darah dan serambi kiri masuk ke bilik kiri dan keluar menuju ke seluruh tubuh. Dengan demikian, peredaran darah pada tubuh manusia dapat disebut dengan peredaran darah rangkap atau peredaran darah ganda. Untuk peredaran darah rangkap dibedakan menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, baik. Nah, itu merupakan tadi ya kesimpulan dari video yang sudah dipaparkan. Nah, mungkin dari teman kelompok yang lain ada yang ingin menjawab tentang case ini, yang tadi tentang bagaimana peredaran darah besar dan bagaimana peredaran darah kecil. Ya, Pak. Ya, baik rekan. Sistem peredaran darah besar atau sistemik adalah sistem peredaran darah yang berasal dari jantung dan akan menuju organ-organ yang berada di tubuh manusia secara keseluruhan. Kemudian akan dibawa ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil atau pulmonal adalah sistem peredaran darah yang dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Ya, baik, betul sekali ya. Nah, sekarang kita akan bahas peredaran darah. Nah, ini kita akan membahasnya sekarang. Nah, pada mekanisme peredaran darah tadi ada dua ya, peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah besar ini merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya dengan oksigen. Nah, kalian bisa lihat di sini yang merah ini merupakan jalur di mana peredaran darah besar, yaitu mengangkut atau menyalurkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh jaringan yang ada di tubuh manusia. Nah, bagaimana sirkulasinya? Nah, sirkulasinya seperti ini. Pertama, yaitu dari jantung tepatnya pada bilik kiri. Nah, ini bilik kiri yang ditunjukkan oleh panah. Yang berwarna merah. Kemudian dia akan menuju ke aorta tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu membawa darah kaya akan oksigen. Nah, dan termasuk pembuluh darah arteri. Nah, kemudian dari pembuluh darah aorta ini disalurkan kepada pembuluh arteri, kemudian dari arteri akan disalurkan kepada kapiler-kapiler. Nah, ini seperti yang ke ginjal, kemudian ke kaki, lalu ada yang ke tangan, dan ada yang ke kepala dan leher. Nah, sebaliknya peredaran darah kecil itu peredaran darahnya mengalirkan
darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, jadi bisa dilihat di sini dari yang berwarna biru ini artinya darahnya mengandung karbon dioksida. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi. Nah, sebelum kita masuk atau Bapak menjelaskan lebih jauh tentang gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi, dari kalian ada yang ingin menyampaikan pendapat contoh dari gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi? Ya Pak, Ya, Suban. menurut saya gangguan kelainan yang terjadi pada sistem sirkulasi misalnya jantung bocor, anemia, talasemia, hemofilia, dan hipertensi. Ya, betul sekali. Jadi gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi ini ada yang pertama, yaitu ada jantung bocor. Disebabkan adanya celah antara serambi kanan dan serambi kiri itu sehingga menyebabkan darah bersih dan darah kotor tercampur. Nah, ini contohnya. Di sini ada celah antara serambi kanan dan serambi kiri sehingga menyebabkan antara darah bersih dan darah kotor menjadi tercampur. Kemudian ada penyakit stroke. Nah, mungkin stroke ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Nah, stroke itu merupakan adanya pecahnya pembuluh darah di bagian kepala atau di bagian otak sehingga otak kekurangan oksigen dan menyebabkan kelumpuhan. Yang selanjutnya ada anemia. Nah, anemia ini merupakan suatu kondisi tubuh kekurangan darah. Nah, hal ini disebabkan karena rendahnya kandungan hemoglobin atau Hb dalam sel dan darah merah. Nah, selanjutnya contoh yang akan Bapak berikan yaitu talasemia. Nah, talasemia ini merupakan kondisi di mana daya ikat sel darah merah terhadap oksigen rendah karena kegagalan pembentukan hemoglobin. Kemudian ada hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah penyakit kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya kekurangan faktor pembekuan darah sehingga darah suka membeku. Nah, kemudian yang terakhir ada hipertensi. Nah, di mana disebabkan adanya tekanan darah yang tinggi di dalam pembuluh arteri dan terjadi bila nilai ambang tekanan sistolik antara 140 sampai 200 mmHg atau lebih dan nilai ambang tekanan ambang diastoliknya berkisar 90 sampai 110. Nah, atau lebih. Nah, itu dikatakan mengalami hipertensi. Nah, kemudian di sini ada kasus kalian bisa menjawab. Nah, pada suatu kecelakaan lalu lintas, seorang korban menderita luka berat dan mengharuskan dan mengeluarkan banyak darah. Nah, karena darah terus-menerus keluar, akhirnya korban meninggal dunia akibatnya kehabisan darah. Kemudian dokter menyatakan hal tersebut disebabkan karena adanya penyakit genetis yang disebabkan oleh korban. Nah, apakah kemungkinan penyakit yang diderita dari korban? Ada yang bisa menjelaskan? Ya Pak, Ya, Subat. kemungkinan korban tersebut menderita hemofilia akibat kelainan tersebut saat terjadi luka. Maka darah sukar membeku karena tidak adanya mekanisme pembekuan darah, sehingga darah akan terus keluar dan akhirnya kehabisan darah yang akan menyebabkan kematian. Ya, betul sekali dari Ruban. Nah, kemudian kita sudah sampai penghujung pembelajaran. Dari hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari, ada yang ingin menyimpulkan? Ya Pak. Ya, Suban. Jadi alat peredaran darah dalam tubuh kita ini ada jantung dan pembuluh darah. Pada jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Sedangkan pembuluh darah di dalam tubuh manusia terdapat 3, yaitu pembuluh vena, pembuluh arteri, dan pembuluh kapiler. Sistem peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, lalu ke jantung atau serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung atau bilik kiri
lalu ke aorta, lalu ke arteri, lalu selanjutnya ke kapiler atau seluruh tubuh, lalu vena, dan yang terakhir ke jantung atau serambi kanan. Ya, oke. Sekarang Bapak akan membantu juga menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Nah, beberapa kesimpulannya yang Bapak buat yaitu yang pertama, jantung tersusun dari 3 lapisan, yaitu perikardium atau lapisan luar, lalu ada miokardium atau otot jantung, dan juga endokardium atau lapisan dalam. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruang, ada serambi kiri, serambi kanan, biri kanan, dan biri kiri. Yang ketiga, pada pembuluh darah terdapat 3 lapisan dinding, yaitu tunika interna atau tunika intima, kemudian tunika media, dan tunika externa atau tunika adventia. Nah, di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis pembuluh darah yang tadi sudah kita pelajari, yaitu ada pembuluh darah vena, pembuluh darah arteri, dan ada pembuluh kapiler. Nah, kemudian pada mekanisme sistem peredaran darah manusia, yaitu tadi ada peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Di mana peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar merupakan peredaran darah dari jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh baru kembali lagi ke jantung. Dan yang terakhir ada kelainan-kelainan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah pada manusia seperti jantung bocor, kemudian serangan jantung, stroke, anemia, thalassemia, hemofilia, leukemia, dan hipertensi. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Mungkin sebelumnya Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Nah, tugasnya itu yaitu mengerjakan LKPD pada yang sudah Bapak share di Google Classroom. Nah, dengan petunjuk pengisian yaitu isi LKPD secara mandiri, kemudian gunakan sumber buku, modul atau sumber yang lain untuk menjawab, dan kumpulkan pada pertemuan minggu depan di Google Classroom. Nah, ada 5 soal atau 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian, tetaplah semangat belajar, sayangi orang tua, dan sehat selalu. Nah, mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajaran hari ini menjadi berkah dan dapat tersimpan oleh otak dan dapat diaplikasikan ke masyarakat luas. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Sekali lagi pesan Bapak, jangan mudah putus asa, tetaplah belajar, dan juga sayangi orang tua. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.